Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi pembelajaran bahasa Arab Madrasah kelas 11 semester ganjil. Kali ini kita lanjut ke bab 2 yakni Ad-Darsus Tsani, pelajaran kedua As-Sihhatu. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang kaidah. Hayya bina nabda hadhihi dirasah. Baik, sekarang kita lanjut ke kaidah yang ada di bab 2. Kalau di bab 1 kemarin kaidahnya berkaitan dengan adat dan ma'dud, yakni tentang bilangan. Kali ini kita belajar tentang huruful jarri. Huruful jarri dan juga nanti ada huruful atfi. Jadi huruf jar dan huruf ataf. Sebagaimana yang kita tahu di dalam belajar bahasa Arab itu pertama kita belajar isim. Jadi tidak terlepas dari isim ya. Kemudian ada juga fi'il ya. Dan yang ketiga huruf harf. Isim sering kita belajar, sering kita dengar ada misalkan isim muzakkar, isim muannas, kemudian isim ma'rifah, isim nakiro, dan isim-isim yang lain yang sudah pernah sering kita jelaskan atau kita pahami. Kemudian ada lagi fi'il, seperti fi'il madi gitu kan. Ada fi'il mudhari. Nah, itu juga sudah sering kita dengar. Nah, sekarang kita belajar balik kepada harfun. Nah, harf. Nah, apa itu huruf? Huruf itu adalah kata atau kalimat yang tidak bisa dipahami jika tidak digabung dengan fi'il atau digabung dengan isim. Dia memiliki makna, punya arti tetapi tidak bisa dipahami. Sekarang kita ambil contoh. Kalau yang kita lihat di dalam Al-Quran itu huruful hijaiyah ya. Huruf-huruf hijaiyah seperti alif, ba gitu kan. Nah, ini kan tidak memiliki makna. Nah, tetapi huruf yang di sini, maksud huruf di sini adalah huruf yang memiliki makna, memiliki arti tapi tidak bisa dipahami. Apa contohnya misalkan wa, gitu kan? Wa, apa arti wa? Dan. Nah, tetapi ini punya makna tetapi tidak bisa dipahami. Betul ya? Nah, sekarang kita lanjut ke huruful jarri. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah di sini disebutkan ya jurul ismu idza sabaqahu harfun min hurufil jarri al-atiyati. Isim dijarkan jika didahului atau jika sebelumnya terdapat huruf min hurufil jarri dari huruf-huruf jar atiyah di bawah ini. Nah, ini huruf jar. Nah, ini maksudnya ya. Kita jumlahkan di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 huruf jar. Nanti silakan ini kita hafalkan supaya kita bisa mendeteksi atau melihat ini di dalam kalimat. Nah, ini artinya min dari, ila ke, an dari, ala di atas, fi di, la di sini ya, atau li untuk, ba bagi, ba dengan ini li ya, misalkan li tadi untuk atau bagi, ba dengan ka seperti. Nah, ini adalah huruf-huruf jar. Nah, nanti silakan dihafal serta artinya disertai dengan maknanya atau artinya. Min dari, ila ke, an dari, ala di atas, fi di atau pada, la untuk atau bagi, ba atau bi dengan ka seperti. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh di slide berikutnya. Huruful jarri wa ba'du ma'aniha. Nah, huruful jarri wa ba'di ma'aniha. Huruf-huruf jar dan sebagian dari makna-maknanya. Sekarang kita lihat contoh di sini. Ila. Apa arti ila tadi? Ke. Zahabtu ila al-masjidi. Ini bacanya zahabtu ila al-masjidi. Ini maksudnya.
Ya jurru ism idza sabaqa huruful jarri. Jadi isim, ini isim ya. Nah, isim ini berharokat jar. Jar itu khofat ya. Kalau sering kita sampaikan, i'rab itu kan ada 4 ya. I'rab ada 4. 1 fathah, kasroh, doma, dan sukun. Kalau ini namanya nasab, yang ini jar atau khofat, yang ini doma atau rofa, dan ini jazm. Nah, untuk huruf jar dia posisinya yang ini. Apa itu tadi? Khofat ya, atau bisa juga jar disebutnya. Ila lagi, azhabu ila suqi, azhabu ila suqi. Nah, lihat harokatnya, kasroh ya. Kemudian saltu risalatan ila asdiqa i. Nah, ini bacanya i. Da'al islamun nas ilal khairi. Nah, arsalallahu Muhammadan ilan nas. Nah, i juga sini ya. Kemudian bi. Bi itu artinya di, bisa juga dengan, bisa juga karena. Tuwfiyal batalu bil ma'rokah. Nah, ini ti juga ya. Nah, ini kenapa di Jakarta? Nah, ini nanti ada yang namakan apa namanya, ini ada isim tuh ada yang mu'rob. Ini penjelasan agak panjang kalau dibahas ya, tapi Pak jelaskan sedikit. Ada mu'rob, ada mabni. Nah, ini termasuk isim mabni. Nah, itu ya. Ini bil mabni. Tidak mungkin kan kita bacanya ulitu bi Jakarti. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena Jakarta itu adalah isim mabni. Naktubu bil qalami. Nah, kalian yu'adzibullahu an-nasa bizulmi. Nah, yang ininya ya. Yang ininya bizulmi him. Nah, itu yang kalimat lain. Arasumul mirsamati al-mulawwanati. Ini bil mirsamati. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat di slide contoh slide berikutnya. Ini udah baru 2 huruf ya. Ila dan bi. Kemudian ala. Kemudian ala bisa maknanya kepada, bisa di atas, bisa juga kewajiban. Nazalal wahyu ala rasuli. Al-kutubu ala rafi. Alaina an najatahida fid darsi. Kemudian an bisa maknanya dari, bisa juga tentang. Al-masjidu ba'idun an baiti. Natahaddasu anil aqidati. Natakallamu an hazihil ayati. Kita lihat contoh berikutnya. Fi dan kaf. Nah, semuanya ya. Kita lihat di sini. Fi makkata. Ini tadi mabni ya, isim mabni. Mabni. Oke. Wulidtu fi Surabaya, sama ini juga mabni. Ya. Kemudian ajlisu fil fasli. Nah, ini kasroh ya. Mana lagi tadi? Nah, fi ini setelah fi kasroh. Ini mana? Fi sini. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Insya Allah bisa. Maksudnya tadi apa? Huruf jar itu adalah mengkasrohkan atau memajrurkan, membuat baris majrur isim setelahnya. Nah, ini kan isim. Ya, ini isim. Nah, setelah huruf jar ini jar. Setelah jar ini ada isim, maka isim itu berharokat kasroh atau posisinya majrur. Ya, kenapa saya sebut harokat kasroh? Ini untuk mudah mengingatnya saja. Walaupun majrur itu banyak lagi tanda-tandanya. Mungkin itu untuk materi kita tentang huruf jar. Nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan, bisa di kolom komentar pertanyaannya atau bisa juga di grup ya. Sekarang kita lihat coba saya jelaskan sedikit yang di sini. Perhatikan kata isim yang berharokat kasroh yang terletak huruf jar. Nah, ini yang mesti kita tadi ya. Semuanya mana nih? Lanal Qur'an. Nah, ini juga mabni ya. Ini tidak masuk. Ini li tanawuli. Kemudian li asdiqai. Lillahi. Kemudian di sini min Jakarta ini mabni kayak tadi ya. Lihat di penjelasan sebelumnya. Kemudian min hiwayati.
Ya, minal samai, minas saati, min arkani. Baik. Sekarang kita lanjut ke huruf atof. Ini kita lewatkan. Sekarang kita lanjut ke huruf atof. Apa itu huruf atof? Nah, di antara huruf atof adalah al-wawu artinya dan, al-fa'u artinya maka, summa kemudian, ya, au atau. Nah, ya. Ini kemudian maknanya. Sekarang kita lihat contoh. Ini sebagian dari huruf atof ya. Sekarang kita lihat contoh. Atof harus dibaca mengikuti kata sebelumnya maktuf. Perhatikan contoh berikutnya. Yuk kita perhatikan di sini. Ini contoh zahaba Ahmadu wa Khalidun. Nah, wa Khalidu. Zahaba Ahmadun wa Khalidun. Telah pergi Ahmad dan. Nah ini wa ya. Wa ini atof. Artinya dan tadi. Apa fungsi huruf atof? Dia menyamakan harokat dengan harokat sebelumnya, maktuf alaih. Nah, apa maksudnya kita lihat di sini? Ahmad wa Khalid. Nah, ini huruf atofnya. Khalid. Ya. Ahmad harokatnya apa? Du. Maka setelah atof, setelah huruf atof, maka harokatnya juga dhamma. Nah, coba kita ganti warnanya. Ini maksudnya. Fungsi huruf atof ini gara-gara ada huruf atof, maka ini harus dibaca dhamma. Tergantung dengan Ahmad ini. Kalau Ahmadnya Ahmadi, maka dia Khalidi bacanya. Kalau di sini Ahmada, maka wa Khalida. Nah, itu. Gara-gara apa? Gara-gara ada huruf atof. Ya. Coba kita lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya al-fa'u. Nah, ini fa ini juga huruf atof. Nanti dihafalkan juga ya. Huruf atof ini. Ada 4 tadi ya. Zahaba Ahmadu fa'aliyu. Nah, ini bacanya Ahmadu wa Aliyu. Nah, Ahmadu harokatnya apa? Dhamma. Fa'aliyu. Maka baca ini Fa'aliyu. Kenapa Fa'aliyu? Gara-gara ada huruf atof ini. Ini kan aslinya kan Ali anak Ahmad. Ya. Telah pergi Ahmad lalu Ali. Ya. Nah, itu fungsi huruf atof. Kita lihat contoh berikutnya. Apa nih? Summa. Kemudian ya. Zahabat Aisyatu summa Fatimah. Nah, kita lihat di sini kan. Aisyatu, maka di sini Fatimatu. Enggak kenapa? Karena ada huruf atof. Kita tahu harokat di sini Fatimatu gara-gara ada huruf atof. Ya. Kemudian kita lihat di contoh terakhir yang keempat au. Ini au maksudnya ya. Nah, ini dia salah ketik mungkin ya. Sini au. Nah. Zahabat Aisyatu au Fatimah. Fatimah. Nah, apa ini maksudnya? Aisyah kemudian Fatimah. Telah pergi Aisyah kemudian Fatimah, ya. Oh, au di sini tadi ya, tadi yang summa. Jadi zahabat Aisyah au Fatimah. Telah pergi Aisyah atau Fatimah. Ini harokatnya dhamma, maka di sini juga dhamma. Baik, itu saja mungkin penjelasan kita. Ini sudah selesai. Nah, ini balik ke tamrinat. Ini di pertemuan kita sebelumnya, setelah ini baru kita latihan. Baik, itu saja penjelasan tentang huruf atof dan huruf jar. Silakan disimak dan dipelajari materi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar.
Terima kasih. Ila liqa fi munasibatin ukhra. Sampai berjumpa di pertemuan atau di pelajaran-pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.